Kenapa? Karena di dalam umat itu tidak hanya orang lain, termasuk diri kita sendiri. Makanya kemudian ketika kemaslahatan itu berdimensi sosial, maka dalam etika bisnis pun kita ini disuruh untuk mengkaji etika sosial. Begitu loh. Jadi awal dasarnya itu kenapa Islam itu memberlakukan syariat itu untuk kemaslahatan umat, dan di dalam umat itu tidak hanya ada dimensi orang lain, tetapi juga dimensi diri kita sendiri. Itulah makanya kemudian di dalam bisnis kita ini harus ya berprinsip pada etika sosial. Karena pemikirannya begini, nalarnya atau logikanya. Ketika kita ini mempertimbangkan etika sosial, sudah pasti karena sosial itu hubungan antar individu, maka diri kita sendiri ada di dalamnya. Gitu loh. Ketika diri kita sendiri ada di dalamnya, itu sudah otomatis bahwa kebaikan sosial yang akan diperoleh oleh masyarakat itu sudah pasti kita juga akan merasakannya. Nah, sebagai contoh test case-nya gimana? Test case-nya adalah, perhatikan ketika diri siapa ini? Tolong Pak Ikin di mute dulu. Nah, okay. Jadi ketika kita ini melakukan sesuatu, contohnya memberikan sodako, memberikan hadiah kepada orang lain, kemudian orang lain itu bahagia, tersenyum. Nah, kira-kira contoh nih ya, tapi rasakan betul, kita ini ikut bahagia atau tidak, gitu loh. Kalau orang lain bahagia karena perhatian yang kita kasih, karena keadilan yang kita kasih, karena bantuan yang kita kasih, kemudian jujur saja kita pada diri kita sendiri, kita ini ikut merasakan bahagia atau tidak? Coba, ada enggak yang ketika habis memberi hadiah, habis itu merasa kecewa, rugi berat misalnya? Ada enggak? Entah kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, atau kepada tetangga, atau kepada sahabat. Kira-kira setelah kita memberikan hadiah atau bantuan, perhatian, itu kira-kira yang kita rasakan sama-sama senang atau kesel, mangkel gitu loh. Coba saya ingin ada interaksi di sini. Mbak Parniati, apa yang jenengan rasakan? Sama-sama senang Bu, merasa sama-sama lega itu loh dapat menolong misalnya kayak gitu. Iya, Jadi jadi hasilnya gembira. iya, jadi ketika kemudian kebahagiaan itu mantul ya, mantul gitu loh, beresonansi. Saya selalu sering sekarang mengatakan kita butuh resonansi dengan lingkungan. Supaya apa? Ketika frekuensi kita sejalan, sefrekuensi, sana bahagia, kita bahagia, itu komunikasi akan menjadi lebih lancar gitu loh. Akan menjadi lebih lancar, tidak kaku, tidak saling jaim, tidak kemudian bermusuhan kan gitu. Tetapi ketika kita ini tidak sefrekuensi, ketika kita ini tidak bahagia di saat orang lain bahagia, maka di situ pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Ya, nah nanti kita akan pelan-pelan sehingga kenapa orang ketika berbisnis itu cenderung mengedepankan egonya sendiri, itu artinya kepentingan dia sendiri, ya tadi berarti dia itu tidak peduli dengan kemaslahatan. Nah, gitu ya. Next Pak Ikin, coba. Ya, makanya kan di sini kita perlu jujur aja ya, jujur saja. Sekarang di era dalam konteks nasional, Pak Presiden mereshuffle gitu, kemudian masalah MBG, masalah TKD, masalah IKN, masalah macam-macam, Pertamina dan sebagainya. Ini kan memang menunjukkan dan menyadarkan kepada kita betapa yang namanya inti kemaslahatan itu memang tidak mudah diwujudkan karena butuh kesadaran, butuh keikhlasan dan butuh dukungan semua pihak. Gitu loh. Jangan sampai kemudian seperti yang sekarang berkembang di media. Yang kemarin juga persoalan korupsi
diskresi yang kemudian berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang menjadi korupsi, ya, karena korupsi sekarang bukan hanya berwujud uang, ya, tapi penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan pun bisa diindikasikan. Nah, ini kan repotnya. Nah, kalau di sini Pak Kabiro paling tahu ini, gitu ya. Sehingga harus benar-benar bisa bagaimana agar kita terhindarkan dari tadi keterlanjuran, ya, atau keteledoran ketika kita memandang ini sebuah diskresi kebijakan, ya, namanya saja, sehingga orang mengatakan ini kebijakan, ya. Kalau namanya kebijakan itu ya bijak, ya, bijak itu bisa jadi menurut si pengambil kebijakan inilah kebijakan terbaik, tetapi bagi orang lain itu dianggap bukan sebagai sebuah kebijakan. Sehingga yang namanya kebijakan seringkali di apa ya istilahnya, ya, menjadi ukuran subjektivitas. Nah, ini yang perlu hati-hati. Makanya suap, fraud, ya, kebohongan. Ini Pak Ikin tahu, ya, Pak Taufik mesti tahu juga ini, Pak Awaludin, ya. Terus siapa lagi yang berkecimpung di apa lembaga keuangan? Bagaimana fraud itu terjadi pada laporan keuangan? Kan begitu ya Pak, ya. Kenapa BMT-BMT yang mengatasnamakan syariah, kemudian kemarin hotel syariah gitu, tetapi tidak mencerminkan kesyariahannya. Di sini saya ingin mengajak teman-teman itu berpikir, ya, menganalisa. Karena sekarang BMT, ya bukan sekarang, dari awal itu kan sebenarnya BMT, lembaga-lembaga keuangan itu kan juga punya DPS, sampai nasional ada DSN, gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di sana sudah ada DPS, mengapa pada kasus tertentu BMT, ya, atau lembaga keuangan itu kok berpotensi terjadi fraud pada laporan keuangannya. Lalu sampai sejauh mana kewenangan DPS itu berlaku gitu loh. Mungkin di sini nanti Pak Awaludin, Pak Awaludin, Pak Ikin, terus siapa lagi ya yang di lembaga keuangan? Saya ingin berdiskusi dengan teman-teman ini. Siapa di sini Pak Ikin? Kalau saya di Bu Parniati itu, Bu. Oh, Bu Parniati, ya, oke. Saya ingin teman-teman bersuara, karena kan ini membawa nama Islam, ya. Di dekat saya itu ada, Bu, yang gagal bayar, Bu. Gagal bayar, bahkan kemudian nasabah itu sampai meninggal dunia, karena nunggu-nunggu tuh nggak cair-cair. Sampai orangnya meninggal, itu gimana? Padahal infonya itu dia membutuhkan itu untuk merenovasi rumah. Karena rumahnya itu sudah tidak layak. Nah, sampai orangnya nggak ada, Bu. Gimana ini pertanggungjawabannya? Coba Bu Parniati bisa bisa berdiskusi, Bu. Di sini kita tidak akan menghakimi, tapi kita ini saling memberikan pandangan, karena kalau setahu saya mestinya kan ada DPS, ya, Dewan Pengawas. Mestinya pengelolaan likuiditas, ya, dan termasuk liability atau utangnya itu kan bisa terawasi, sehingga cash flow dari lembaga keuangan itu kan bisa diawasi juga, tidak besar pasak daripada tiang sehingga kemudian gagal bayar dan seterusnya. Oke, saya ingin dengar Bu Parniati, coba. Mungkin habis ini Pak Ikin atau siapapun lah yang monggo Bu. Nggak usah sebutin BMT-nya kalau khawatir khawatir direkam sama Pak Ikin. Baik, terima kasih nih Prof. Ya. Kasus yang kayak kadang ada mitra atau calon-calon anggota nasabah yang kadang sudah pembiayaan nunggu lama, nggak cair-cair sampai tadi keterangannya tiba-tiba orangnya sudah meninggal, itu terus bagaimana? Jadi di sini memang secara garis besarnya kalau yang kayak lembaga keuangan syariah yang ada penjaminnya dari DPS, ya, jadi kadang itu tidak dijalankan sesuai dengan SOP kantor yang ada, Prof. Sehingga di situ kan kayak pencairan pembiayaan itu kan sebenarnya ada kriterianya masing-masing, ya. Jadi sebelum kita merealisasikan ke lapangan itu memang harus dianalisa terlebih dahulu untuk
kepentingan dan keperluannya dari masing-masing si calon-calon mitra itu. Misalkan ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk biaya rumah sakit, itu memang harus segera ditangani segera. Kemudian juga untuk usaha itu juga beda-beda untuk tingkat kebutuhannya lah. Sekiranya kalau dari kayak setahu saya itu kalau di lembaga keuangan yang syariah itu biasanya ada beberapa produk pembiayaan yang memang itu diperuntukkan bagi 8 asnaf. Jadi di situ termasuk kayak misalkan untuk tempat-tempat ibadah itu kalau mengajukan pembiayaan itu biasanya tanpa ada bagi hasilnya. Jadi pokok kembali pokok. Kemudian juga misalkan dari nasabah yang memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar atau kolab dan lain sebagainya memang tidak dibuat-buat ya, memang realita di lapangan seperti itu pun ada keringanan dari lembaga keuangan tersebut karena ada SOP-nya. Jadi untuk 8 asnaf itu memang diperuntukkan namanya Qardul Hasan, Prof. Jadi itu memang direalisasikan ke masyarakat yang memang tanpa imbalan apapun. Jadi kita merealisasikan pokok kembalinya memang harus pokok itu sudah ada persentasenya dari lembaga keuangan sebenarnya. Cuma kadang realita di lapangan atau yang ditangani oleh lembaga keuangan tertentu seperti itu tidak dilakukan sesuai dengan perintah dari DSN-nya kayak gitu. Oke. Mungkin seperti itu sih Prof. Ya. Itu yang pembiayaan ya. Bagaimana dengan yang Yeah. simpanan? Jadi fundraising-nya dari simpanan gimana, Bu? Ini karena beberapa kasus itu yang paling mencolok itu kan simpanan hari raya, Bu. Tapi yang gagal bayar malah lembaganya sendiri yang tidak bisa mencairkan. Itu gimana? Iya, jadi yang pertama itu memang kalau dari segi keuangan biasanya kita kan ada perhitungan rasio ya. Jadi kita perhitungan rasio keuangan kita. Jadi ketika permodalan kita ada standarnya yang harus direalisasikan ke lapangan dengan likuiditas yang ada itu kita tidak boleh melebihi dari kapasitas yang harusnya dikeluarkan, Prof. Jadi memang ada likuiditas yang memang itu disisakan pengendapan yang sudah antisipasi untuk nanti Pencairan, ketika 1 tahun ke depan. Jadi ada persentase yang memang diperuntukkan untuk pencairan pembiayaan dan ada likuiditas yang memang itu ditahan untuk persiapan likuiditas ke Lebaran sehingga tidak terjadi gagal bayar lah. Kalau sampai terjadi gagal bayar itu biasanya dikarenakan itu satu NPF-nya tinggi karena banyaknya kredit macet yang tidak ditangani dengan baik. Yang kedua juga dikarenakan terlalu kejar target yang intinya kurang analisa yang cermat kurang sehingga hati-hati ya. uang itu kurang kehati-hatian sehingga uang sudah terlanjur digelontorkan tanpa memperhitungkan jatuh tempo yang nantinya akan dibayarkan ke masyarakat seperti Iya. itu. Jadi intinya manajemen keuangannya itu tidak berjalan dengan baik gitu ya, Bu ya. Ya, apalagi kalau kemudian ada oknum yang mengkorupsi. Nah, itu lebih memperparah ya. Iya. Iya, Karena itu tergantung personalnya. iya, tapi kan di sini maksudnya di sini bahwa DPS itu sebenarnya ada kewenangan ya sampai kepada analisis resikonya itu DPS ada kewenangan ya, Bu? Iya, Bu, sangat berwenang. Jadi kalau di lembaga keuangan itu peran DPS itu sangat penting sekali sehingga setiap 1 bulan sekali itu ada jadwal dari pengecekan secara internal dari DPS sehingga dana yang digelontorkan diperuntukkan kemana saja itu DPS harus pengecekan sampai ke akad-akadnya kayak gitu biasanya. Baik, baik, baik. Terima kasih. Oke. Jadi Ya, sekarang sami-sami. karena apalagi kemudian sekarang karena sekarang nyata-nyata kasus sampai terjadi kriminalitas pembunuhan kepala cabang ya, teman-teman pasti tahu yang di televisi ya. Ketika orang tergiur karena ada rekening yang nganggur, rekening yang tidak diapa-apain, yang kita juga nggak tahu apakah itu money laundry atau bukan begitu. Nah ini kan berarti juga salah satu yang muncul juga adalah masalah
data nasabah. Kan begitu ya, Bu ya. Ini kan berarti data nasabah sekarang ini tidak bisa dijamin kerahasiaannya. Nah, ini kembali kepada oknum yang tadi yang membocorkan atau memberitahukan bahwa ini rekening nganggur sekian-sekian sampai puluhan triliun gitu kan. Nah, ini menjadikan tadi fraud itu bukan hanya pada saat laporan dibuat, tetapi juga terjadi kebohongan-kebohongan yang pada akhirnya mengindikasikan terjadi penyalahgunaan kewenangan, kan begitu. Baik, begitu juga ini kasus pencemaran limbah ya, yang teman-teman lihat itu berapa daerah itu kadar limbahnya itu masih tinggi. Bahkan tadi saya sempat bertemu dengan salah seorang kepala cabang syariah, Bank Syariah. Itu beliau menceritakan untuk pembiayaan UMKM batik itu masih warna kuning, belum warna hijau. Kenapa? Salah satunya adalah tadi kekhawatiran tingkat kemacetannya masih cukup tinggi. Itu kenapa? Karena UMKM batik ini disinyalir belum benar-benar bisa lancar bisnisnya, entah karena biaya produksi yang tinggi, karena marketing yang kurang, atau karena adanya tingginya pajak. Ya, sehingga tidak mudah sebuah lembaga keuangan untuk tadi kalau itu dikatakan sebagai sebuah analisis pembiayaan itu untuk meng-ACC gitu. Karena kekhawatiran terjadi NPF itu gitu ya. Oke, berikut Pak Ikin. Lanjut. Oke, nah ya. Kemarin-kemarin sempat juga persoalan online shop itu pada saat terjadi informasi penarikan pajak. Ya, penarikan pajak dari all shop, online shop itu juga cukup berdampak signifikan ya bagi bisnis atau perdagangan produk ya, sempat menurun kemarin, termasuk ketika terjadi demo-demo TikTok dihentikan. Itu ternyata juga saya sendiri lupa kalau oh iya ya ternyata UMKM itu juga banyak yang pakai TikTok gitu kan. Maka ketika itu dihentikan sementara itu juga ternyata langsung mengurangi omset pemasukan UMKM. Nah, ada beberapa hal yang tadi terkait dengan etika sosial ya. Jadi di sini kita cukup bahagia, artinya ada sinyal-sinyal kesadaran tentang halal ya, baik itu halal finance, halal tourism, halal food, halal produk ya, halal brand gitu. Ini sekarang sudah cukup gencar dilaksanakan, termasuk adanya syarat-syarat sertifikasi halal. Dan saya yakin nanti ini akan bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangan pada saat ada analisis pembiayaan. Kan begitu ya, Bu Parniati ya. Ketika misalnya ada pembiayaan dari UMKM kuliner ya, itu pasti kemudian pada akhirnya ada syarat bahwa UMKM selain sudah memiliki nomor industrinya, itu juga memiliki sertifikat halal. Begitu ya, Mbak Parniati ya? Nggih, Bu. Iya, apalagi kalau ada bantuan-bantuan itu akan jadi lebih ketat. Nah, yang harus kita jadi begini teman-teman. Kadang-kadang masyarakat itu juga masih mempertanyakan, kenapa harus pakai sertifikat halal? Contoh daging ayam, kenapa harus bersertifikat halal? Ayam kan dari dulu sudah halal, gitu ya. Telur, dari dulu telur sudah halal. Roti, ya, gandum, apalagi itu sudah halal gitu loh. Kenapa harus pakai sertifikat gitu? Masih ada masyarakat kita yang mempertanyakan itu karena apa? Karena mereka tidak terbiasa dengan birokrasi gitu. Padahal kalau kita sebagai akademisi, syarat sertifikat ini karena kita negara suatu negara, jadi pasti punya tata aturan ya. Hukum positif itu yang namanya sertifikat, akte gitu kan? Akte nikah, akte cerai, akte tanah, akte kelahiran itu kan ada semua. Nah, jadi dalam kebutuhan bisnis sebenarnya sertifikat halal itu memang sangat penting
Ya, intinya kalau orang itu berpikirnya jangka panjang, itu mestinya tidak mempersoalkan kenapa harus ada sertifikat halal. Karena ini dalam rangka juga untuk pasar global, kan begitu. Karena negara-negara luar itu juga butuh kepastian apakah produk-produk yang diimpor dari Indonesia itu sudah mendapatkan lisensi kehalalan. Nah, ini kan juga etika sosial. Karena logikanya kan mestinya itu tidak mungkin, mestinya tidak mungkin mayoritas muslimnya banyak, kenapa menjual barang yang tidak halal? Kudune kan ngono loh maksud iki. Ya, kudune. Sehingga makanya orang yang mau berinteraksi atau berkolaborasi dengan Indonesia ya mensyaratkan itu, tolong dong punyamu kasih itu sertifikat halal. Jadi kami sebagai konsumen baru itu tidak was-was, tidak ragu-ragu kan seperti itu. Nah, makanya pemerintah kemarin berapa juta sertifikat halal gratis tapi untuk kuliner gitu kan dan tidak berbahan daging. Nah, pasca sarjana kan tahun 2023 kalau nggak salah. Itu kan melaksanakan pelatihan pendampingan sertifikat halal untuk kuliner yang tidak menggunakan daging. Jadi kayak roti, bakpo, gorengan, kemudian sirup, jus gitu. Itu kita bantu untuk sampai mendapatkan sertifikat halal. Nah, kalau yang menggunakan daging kayak ada abon ayamnya, tengahnya, atau ada daging yang digiling, itu memang menambah lagi yaitu syarat rumah pemotongan hewannya sudah bersertifikat halal. Nah, ini semuanya demi kebaikan sosial begitu, termasuk go green. Ya, Pekalongan termasuk yang masih masih nyaman lah. Beda dengan Jakarta karena ada uji emisi itu kan, uji emisi yang pada tingkat tertentu, mobil tertentu itu tidak boleh digunakan kan begitu karena ada uji emisi di mana Jakarta sudah terindikasi polusinya sangat tinggi. Pekalongan sih masih mending. Cuman di sini kita harus realistis ya. Masyarakat kita ini kan menengah ke bawah yang umumnya daya jangkau untuk membeli mobil baru itu tentu berbeda dengan tentu mobil baru ketika diuji emisi kan bisa jadi 0%, beda dengan mobil second kan begitu ya, yang ini akan membuat perbedaan ya terkait dengan penciptaan polusi udara kan begitu. Tapi pada prinsipnya go green ini sudah sering dilakukan sejak 2010. Itu saya menggerakkan bank sampah dan kita sebenarnya sudah sejak 2010 itu sudah woro-woro ini harus dipilah organik, anorganik. Sampai kemudian kemarin di Pekalongan itu booming kan di 2025 tempat pembuangan sampah akhir TPA itu sudah tidak muat lagi karena kita hasilnya output dari sampah yang kita produksi sampah rumah tangga terutama itu melebihi kapasitas alat untuk mengolah limbah itu sehingga teman-teman nggak kaget kan ketika kemarin sampah itu bertebaran di mana-mana karena memang pemerintah bingung sudah tidak memenuhi tidak cukup lagi mau dipindah kemana itu memang belum ada solusi. Sementara alat untuk mengolah, merecycle itu kapasitasnya terbatas. Gitu. Nah ini alhamdulillah kalau di Tirto kita sudah 2 tahun menggalakkan kembali bank sampah dan sudah cukup signifikan. Setiap bulan sekali diadakan bank sampah. Ya, dan itu dibuka kita warga PKK itu wajib menyetor sampah dan kita menjadi nasabah. Jadi akan tercatat Bu Sus punya saldo 150 misalnya sampai bulan apa, nanti ibu siapa, itu semua tercatat. Nah, saya nggak tahu di tempat teman-teman barangkali sudah digalakkan, kalau belum ya tolong digalakkan. Mungkin Bu Parniati bisa mendampingi dari sisi pencatatannya, Bu. Pencatatan itu neracanya itu. Jadi nasabah yang mengumpulkan disetor, kemudian berapa pada saat setor itu berapa rupiah gitu. Di Tirto sangat terbuka untuk istilahnya ini
studi banding ya, menjadi tempat studi banding Tirto. Jadi di Kelurahan Tirto kebetulan di PKK saya itu sudah sering dijadikan rujukan dari Dinas Lingkungan Kota Pekalongan. Kalau orang mau belajar pengelolaan bank sampah itu sering diarahkan ke bank sampah kami, namanya Bank Sampah Sakinah. Nah, itu kami sudah dengan dengan manajemen yang karena yang mencatat itu tadinya adalah mantan pengelola BMT yang dia sudah resign karena menikah gitu Bu. Jadi sudah sangat tertata gitu. Silahkan kalau ada yang pengen belajar membuka bank sampah, boleh WA saya, nanti kita pertemukan dengan pengelola bank sampah gitu, oke? Baik, next Pak Iya, Ikin. makasih Prof. Ya, Nanti saya harus belajar dulu sama Prof ini bank ya, sampah. oke, ayo Bu, gitu. Ayo. Kita senang berbagi ilmu. Nah, tadi teman-teman terkait dengan etika sosial, kita ini ya karena etika bisnis itu melibatkan ada 3 dimensi pokok dalam pembicaraan etika bisnis. Pertama adalah agama. Agama ini kan ada sebelum manusia ada. Sebelum alam semesta ada sudah ada agama, cuman tempatnya di Lauhil Mahfudz kan gitu ya. Sumbernya sudah pasti sumber yang paling benar dan paling baik gitu. Karena apa? Sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika itu kemudian semesta diciptakan, nah di dalam semesta itulah ada manusia, Adam, Hawa dan seterusnya sampai kita sekarang ini. Artinya agama itu yang pertama dan utama. Oke, kemudian terciptalah semesta, di situ ada manusia dan manusia melaksanakan kegiatan praktek berbisnis. Nah, kalau dilihat dari sini, maka sesungguhnya posisi masing-masing ini sudah menunjukkan peringkat yang sudah jelas, di mana agama adalah sumber nilai kebaikan dan nilai kebenaran. Manusia itu adalah memiliki posisi sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dan di dalam ilmu bersosial itu manusia juga memanfaatkan bisnis sebagai media untuk berbuat kebaikan bagi diri dan lingkungan. Oke ya. Jadi bisnis itu sesungguhnya mulia, Pak, Bu. Bisnis itu sangat mulia. Kenapa? Karena tujuannya itu adalah melayani kebutuhan umat gitu loh. Tapi kemudian pada prakteknya seringkali terjadi penyalahgunaan etika di dalam bisnis itu sendiri gitu. Kenapa yang ini terjadi? Next berikutnya. Kenapa di dalam bisnis terjadi penyalahgunaan? Nah, ini harusnya kita kembali kepada idealnya ya. Idealnya segala sumber kehidupan itu kan Allah. Allah itu sendiri supaya mudah diketahui keberadaannya, maka Allah itu memberikan tanda atau ayat. Ayat kan sebenarnya kan tanda ya. Baik yang bersifat qauliyah maupun yang bersifat kauniyah. Gitu loh, tanda-tanda ya. Oke, jadi qaul itu adalah ucapan firman. Sementara kauniyah ini tanda atau isyarat sebenarnya. Kauniyah itu isyarat. Jadi contoh ya, kenapa kita sering mengatakan kok sumuk banget yo, koyo arep udan. Nah, itu kan kauniyah sesungguhnya, isyarat. Isyarat. Ini kok anginnya kok kenceng banget ya. Ini kayaknya mau hujan deres ini gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan isyarat-isyarat. Maka isyarat itu bisa dikategorikan satu kepada ilmu dohir. Melalui apa ilmu dohir itu? Yang tadi suhu, cuaca, hembusan angin. Itu kan ilmu dohir. Ya, karena menyengat sekali. Wah, panasnya koyo arep udan, panas koyo arep udan. Kenapa manusia bisa mengatakan koyo arep udan? Karena itu terjadi berulang kali. Dan habis panas, hujan, habis panas, hujan. Sehingga orang itu menyimpulkan, mengkonklusikan bahwa oh, ini pertanda mau hujan. Gitu ya. Atau ketika mau terjadi bencana gunung meletus misalnya. Hewan-hewan yang ada di gunung itu kan turun, ya kan? Turun ke pemukiman. Nah, itu kan isyarat itu. Itu kan kauniyah. Alam sudah memberitahu. Alam memberitahu bahwa ada gejala yang tidak semestinya. Apa semestinya?
Kan tidak semestinya hewan itu masuk ke perumahan. Tapi ini hewan masuk ke perumahan. Gitu. Menandakan apa? Ada sesuatu yang tidak baik-baik saja di gunung itu. Nah, ini ilmu dohirnya. Maka kemudian ilmu batinnya tadi memprediksi gitu loh. Memprediksi. Maka seperti juru kunci ya, kayak Mbah siapa? Mbah Roso, siapa namanya? Mbah siapa itu yang Jogja? Marijan. Mbah Marijan, Bu. Marijan ya. Ada ilmu batin gitu loh. Ilmu batin yang kemudian dia berinteraksi. Ya ini memang ada ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui gitu loh. Ya, sehingga kemudian dia bisa mengkomunikasikan gitu loh. Nah, maka kemudian yang ketiga, selain dari ilmu dohir maupun ilmu batin, itu yang pokok itu adalah manusia sesungguhnya. Ya, Mbak Eka Lutfi? Mbak Eka, halo? Iya, Mbak Eka masih sibuk kah? Ini Bu Nikita Center Customer. Oke, ya. Ya. Jadi ini ya yang perlu kita ketahui bahwa Allah ingin menunjukkan ya dengan tanda ya, dengan petunjuk ayat itu ya petunjuk ya kan. Nah, petunjuk itu baik yang bersifat qauliyah maupun kauniyah. Yang bersifat firman yang masuk kategori firman itu berarti dalam Al-Qur'an ya, termasuk juga ada yang berupa isyarat. Isyarat itu ya tadi ketika kenapa ya gunung satu meletus ya atau mengalami erupsi, kemudian habis itu gunung-gunung yang lain kok diberitakan sama. Nah ini kan isyarat ini. Isyarat karena Indonesia itu memang terkenal dengan istilah ring of fire. Ya kan? Cincin api gitu loh, cincin api pegunungan itu kan ring of fire gitu. Sehingga ini menandakan ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Ilmu batin di sini gitu. Nah, maka kemudian bagaimana manusia itu bisa memahami konteks alam gini, ya. Jadi sama juga seperti ketika kita bicara musim. Sekarang ini Indonesia itu kan sebenarnya musimnya dua kan ya, apa hujan dan kemarau, tapi orang rata-rata sekarang sudah mengatakan ini semakin nggak jelas ini musim hujan apa musim kemarau sih gitu kan, karena terjadi apa ya transisi perubahan ya kan, perubahan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim gitu. Climate change itu, perubahan iklim itu yang sekarang tidak bisa diprediksi. Mestinya musim kemarau kok banjir gitu kan. Nah, mestinya musim kemarau kok banjir bandang. Mestinya hujan tapi kering kerontang gitu loh. Nah, ini menjadi susah diprediksi dan ini sebenarnya adalah isyarat. Ini adalah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar manusia itu waspada. Kan enak sekali kalau nggak dikasih ujian kayak gini gitu kan. Kalau nggak dikasih ujian kayak gini kan orang itu enak sekali. Tapi begitu tadi yang petani misalnya, yang petani itu bercocok tanam, tapi ternyata wayai ngelep itu apa? Mengairi, ternyata nggak ada air. Jadilah itu gagal tanam, kan begitu ya. Terus begitu juga wayahnya atau masanya panen gitu malah terjadi yang mestinya itu bukan musim hujan, malah terjadi hujan deras, akhirnya gagal panen. Nah, ini kan memang untuk menguji manusia sejauh mana manusia itu bergantung kepada Tuhan. Itu. Menguji manusia ini bergantung kepada Tuhan. Karena kalau dibikin enak-enak saja ya mungkin akan nyepelek kayak gitu loh. Iya, tidak waspada gitu. Oke, ada pengalaman di sini tentang kauniyah dan kauliyah? Teman-teman saya yakinlah di sini kayak teman-teman yang sudah senior-senior kayak Pak Ikin itu kan pasti sudah ada tanda
Hilang, Bu. Sinyal apa ya? Sinyalnya mungkin ngelak ya, berhenti Bu. Sinyale. Silakan Mbak Desi. Oke. Aduh, tadi penjelasan saya sampai tuntas nggak ya kedengernya? Sampai insan, Bu. Coba Cukup, Bu. tentang tanda-tanda kauniyah ini gimana ini Pak Ikin? Apa ya? Mestinya sudah kalau orang sudah apa namanya ya, sudah punya pengalaman asam garam hidup itu melihat tanda isyarat baik itu alam maupun lingkungan itu mestinya sudah bisa mendeteksi itu Pak Ikin. Ada pengalaman Pak Ikin? Apa ya, Bu? Pak ya. Ya paling memang kadang-kadang ada beberapa hal yang di luar estimasi gitu ya. Contoh ketika kita punya sebuah rencana yang apa namanya, yang diperkirakan ini bentrok nih acara ini dengan ini gitu, karena ada acara keluarga umpama, terus ada acara-acara kepentingan yang lain. Nah, terus ketika kita nggak tahu ya apa termasuk kawaniyah atau tidak, kita memohon, kalau berdoa itu termasuk kawaniyah nggak sih, Bu? Berdoa itu kan upaya aktif manusia. Untuk Kalau kauniyah itu adalah upaya Allah untuk sebenarnya mengingatkan kita. Nah, jadi kalau kauniyah itu bukan dari kita, Pak. Kauniyah itu adalah dari Allah. Dengan caranya itu sebenarnya ingin menyadarkan kita melalui tanda-tanda. Ada yang tanda berupa fisik, dohir. Ada tanda yang bersifat batin, gitu loh. Gitu. Jadi kalau tadi misalnya bersifat dohir adalah tadi musim hujan tapi kok banjir. Nah, maaf, musim panas tapi kok banjir. Musim kemarau kok banjir, itu kan dohir ya, karena kelihatan gitu loh. Lah itu yang dohir. Jadi supaya orang itu mau merenung, kok bisa kemarau tapi kok banjir gitu loh. Ini kenapa gitu. Atau misalnya yang batin itu yang tadi kemudian ketika ada olah jiwanya, ada olah kita memahami suatu kondisi, itu namanya ilmu batinnya Pak, gitu. Sehingga pada akhirnya itu memang inti dari baik kauniyah maupun qaul ya, maupun ucapan Allah itu adalah kepada ketawakalan. Manusia itu sebenarnya kan pengen, Allah itu kan Allah itu adalah zat yang mencintai kita, menyayangi, mengasihi lah. Yang namanya kasih sayang itu kan ingin selalu yang dikasih sayangi itu selalu ingat dia kan. Coba Pak Ikin kan punya istri ya. Pak Ikin kan mesti pingin istrinya selalu teringat-ingat Pak Ikin kan? Iya kan? Nah, ya Allah begitu Pak. Makanya kan banyak orang begini, ketika kita mendapatkan musibah, itu sesungguhnya cara Allah mengingatkan cintanya kepada kita. Itu. Makanya kemudian jarang orang senang kok ya Allah itu jarang. Yang suka bilang ya Allah itu adalah orang yang sedang ditimpa kesusahan. Makanya apa? Ketika susah itu kan menyebut
Sama seperti kita dengan pasangan kita kan menyebut Mas, Pak, kan begitu kan? Nah, kalau di dalam hubungan manusia dengan Tuhan, maka Allah itu lagi kangen dengan kita, lagi pengen dekat dengan kita, sehingga apa? Sehingga Allah itu menginginkan kita mengingat Dia, gitu ya. Makanya kan orang ketika terjadi hujan badai, hujan deras, ada puting beliung kan, ada yang azan, ada yang takbir, kan begitu kan? Tapi ketika ada apa namanya ulang tahun, ada apa itu pergantian tahun baru, itu malah keplok-keplok, malah apa nyumet kembang api kan gitu, tapi tidak takbir ya. Jadi kan sama persis dengan kalau kita sholat, sederhana saja. Kita sholat khusyuk itu di saat kita sedih atau sedang susah coba, Mbak Desi. Sampean itu kalau sholat itu khusyuk, itu lebih pada saat jenengan itu lagi susah atau lagi gembira. Kalau boleh jujur ya Bu ya, Harus jujur. kalau boleh jujur itu seringnya memang kalau lagi saat kesusahan, kalau Kan memang seperti itu. memang tabiat manusia kan begitu. Makanya kalau sholat pada saat susah itu lama sekali. Doanya lama sekali, mengadunya itu lama. Tapi kalau lagi dapat nikmat, itu doanya apa sholatnya kilat. Lagi seneng gitu loh. Ya kita introspeksi saja gitu kan. Kenapa begitu? Ya tadi manusia itu memang lagi ingat seseorang yang dia cintai, lagi ingat butuh dengan orang yang dia butuhkan, itu ya hanya pada saat dia butuh gitu loh. Ya itu tabiat manusia itu. Makanya jangan heran kalau ada teman atau ada siapa orang gitu kan, pada saat senang itu nggak inget kita. Tapi pada saat susah, itu datang ke kita. Nah, ya jangan marah juga. Jangan marah juga. Justru kita harus berterima kasih. Ini cara Allah mempertemukan orang yang sudah lupa sama kita, itu pada saat kemudian dia diberi susah. Kemudian dia ingat pada kita, datang kepada kita. Sudah sekian tahun gitu kan. Wah, ini saya juga barusan ketemu nih orang sudah 10 tahun nggak ketemu saya, tiba-tiba WA, kemudian akhirnya ketemu dan ternyata memang lagi ada masalah gitu loh. Bagi saya ya saya coba nikmati saja. Dan lagi, oh ini berarti cara Tuhan mempertemukan orang yang sudah sekian lama tidak ketemu. Bukan dalam suasana gembira, tetapi membawa masalah gitu loh. Jadi kalau semuanya itu kita berpikir transenden, itu enak Bapak Ibu teman-teman. Berpikir, oh Allah yang menggerakkan mereka datang. Begitu juga ketika Allah menjauhkan mereka dari kita. Itu semuanya adalah tanda, isyarat gitu loh. Isyarat itu. Oke. Next, Pak Ikin. Nah, makanya kemudian fungsi etika ya tadi ketika etika sosial ya bersedekah, kemudian menjaga lingkungan supaya tidak terjadi polusi ya, tidak ada apa emisi yang terlalu tinggi gitu ya, itu juga sebenarnya dibutuhkan etika supaya tidak terjadi itu semua. Yang pertama untuk etika akan menunjukkan kepada kita apa yang harus dilakukan. Contoh ketika mencari kerja, ya Indonesia ini kan lagi problem lapangan kerja kan, ada istilah ordal-ordal. Kenapa muncul istilah ordal? Ya karena pada prakteknya banyak orang yang meminta jasa, kan begitu ya. Nah ketika meminta jasa, nah ini yang ketika kemudian dilakukan banyak orang, ini yang lama-lama akan menjadi adat. Adat itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Iya, akhirnya merasa misalnya ordal ini lama-lama banyak yang menggunakan jasa ordal, maka ordal ini akan dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Gitu loh, ya. Ya, gitu loh, menjadi habit, kebiasaan, perilaku. Nah, disinilah etika itu berfungsi. Apakah kita akan ikut-ikutan dengan adat itu, ikut-ikutan menyuap atau meminta jasa ordal, nah itu
Disitulah fungsi etika. Sekali lagi kan etika itu tidak bicara benar atau salah ya. Tidak bicara benar atau salah. Etika itu bicara baik atau buruk. Ya, misalnya Mbak No Silvi ada kan di sini? Mbak No Silvi itu awal bulan karena habis gajian itu belanja di Transmart atau di Hypermart itu borong semua dagangan atau semua produk. Itu tidak salah kalau itu pakai duitnya Mbak Silvi sendiri, tapi tidak baik karena itu berlebih-lebihan. Nah, kembali pada ayat qauliyah itu kan, kulu wasrobu wala tusrifu, ya kan? Iya. Jadi makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Nah, ini kan menjadi patokan atau koridor gitu loh. Boleh belanja, boleh beli skincare, boleh beli iPhone, boleh beli mobil, boleh beli sepatu branded, boleh beli rumah bagus, tapi tidak berlebih-lebihan. Nah, ukuran berlebih-lebihan itu apa? Ayo, ini teman-teman kan orang ekonomi. Persepsi orang sufi mungkin berbeda sama orang biasa, Bu. Berlebihan itu. Gimana Pak Ikin? Contoh kalau Rasulullah SAW itu yang namanya cukup itu ya yang hari ini ada makan berarti udah harus cukup. Kalau kita kan kalau belum ada untuk 1 bulan berarti belum cukup. Ya. Mungkin persepsinya berbeda. Ya, tapi mungkin perlu di-clear-kan yang dimaksud itu zuhud atau sufinya. Karena kalau zuhud itu sepemahaman saya dia tidak bermewah-mewah. Sederhana, tidak bermewah-mewah gitu loh Pak. Itu perilaku zuhud gitu loh. Nah, orang sufi seringkali menunjukkan perilaku zuhud gitu kan. Nah, tapi zuhud itu sendiri ada pemahaman ekstrim dan moderat Pak. Gitu loh. Ekstrim itu dalam arti sampai dia tidak mau berganti pakaian yang menurut dia itu berlebih sehingga pakaiannya tidak keurus gitu, sehingga fisiknya juga tidak keurus karena tadi terlalu ekstrim memahami zuhud itu. Gitu. Nah, ketika kemudian dia lebih moderat artinya orang nemen-nemen gitu karena bagaimanapun juga Islam punya yang disebut dengan maqasidus syariah. Orang tasawuf pun juga perlu belajar maqasidus syariah. Iya kan? Hifduddin, hifdun nafas, hifdul mal, hifdul nasal, hifdun nasab kan? Jadi ada lima batasan supaya orang itu tetap sesuai dengan ajaran Islam itu dengan maqasidus syariah itu menjaga jiwa, menjaga agama. Artinya dalam kondisi apapun itu jangan sampai jiwa itu tergadaikan gitu loh. Karena banyak kasus juga akhirnya pindah agama kan begitu ya. Hanya gara-gara iming-iming beasiswa, pindah agama karena dibantu istilahnya itu bahan pangannya dan seterusnya. Ini hifduddin ini yang menjadi utama. Hifdun nafas jiwa. Jangan sampai kemudian tadi agama yang tergadai, yang keduanya adalah jiwa yang tergadai. Karena jiwa ini juga harus dipertahankan. Itu, oke. Jadi tidak boleh kita mengorbankan jiwa kita sendiri ya sehingga nanti hifdul yang lain itu menjadi terganggu. Hifdul mal menjaga harta, menjaga keturunan ya, menjaga nasab. Nah, ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita terlalu ekstrim akhirnya kebablasan, tidak mau menikah, tidak mau mencari rezeki gitu kan. Ya, karena bagaimana dia akan bisa bersedekah Pak Ikin kalau dia itu tidak memiliki harta yang mencapai nisab dan haul. Kan begitu Pak. Maka kalau dia terjebak pada pemahaman yang ekstrim seperti yang disampaikan tadi, orang seperti itu harusnya merasa rugi. Karena dia nggak bisa sedekah. Terus bagaimana dia berpakaian, bagaimana pakaiannya itu supaya tidak terkena najis kalau nggak ada gantinya, kan gitu.
untuk sholat juga butuh pakaian yang bersih, yang suci gitu, ya kan? Dan yang lainnya lah, dan yang lainnya kayaknya kok saya khawatir justru dia akan kehilangan sumber pahala gitu loh kalau pemahaman dia terlalu ekstrim sampai kemudian tidak mau tadi bekerja mencari harta, padahal dengan harta itu dia bisa melakukan rukun-rukun Islam yang lain gitu loh Pak. Kan begitu Pak. Apalagi seperti haji zaman sekarang coba. Kan nggak bisa haji yang sendiri, yang apa namanya, backpackeran kan sudah nggak bisa Pak. Sudah nggak bisa. Jadi kalau dia nggak bisa bayar ONH berarti nggak mungkin dia haji lah. Kalau begitu rukun Islamnya kan nggak sempurna jadinya Pak. Nah, ini cara pandang yang kompleks itu harusnya didiskusikan bersama dengan teman-teman kita ya yang masih berpikir ekstrim tentang dunia, Pak. Gitu, tentang dunia. Artinya memang kita tuh butuh dunia, butuh gitu kan. Makanya tadi di dalam Al-Qur'an itu jangan berlebihan. Kan begitu. Kalau saya tentu kurang setuju dengan pandangan yang ekstrim karena itu orang akan mayah-mayahin diri sendiri, sementara dia akan kehilangan sumber pahala yang lainnya, gitu. Ya kan, kalau untuk diri sendiri saja masih kurang, bagaimana dia bisa berzakat, bagaimana bersedekah, apalagi kok naik haji. Kayaknya kok jauh ya, kayak nggak mungkin deh orang seperti itu gitu loh. Karena tidak bisa lagi orang haji sekarang ini backpackeran, pasti akan ketangkep. Seperti siapa itu yang dari Madura itu kan akhirnya meninggal kan karena lari padang pasir, ya, konangan pakai drone gitu kan. Nah, apalagi dengan kartu nusuk sekarang ini harus benar-benar masuk dalam aplikasi. Kayaknya kalau backpackeran kok saya nggak yakin bisa gitu loh. Pasti ya mungkin ada 1-2 yang lolos, tapi kalau banyak ya kayaknya kok nggak mungkin ya, gitu loh. Gitu. Oke, next Pak. Oke, jadi tadi bisnis ini sesungguhnya sangat mulia ya teman-teman ya, karena bisnis itu kan kita sudah bahas secara ontologi ya. Ontologi bisnis itu dulu itu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kebutuhan itu ukuran standarnya adalah darurat. Jadi orang bagaimana caranya supaya dia tidak sakit, 2 tidak bodoh gitu kan. Berarti kan butuh makan, butuh minum, butuh tempat, butuh kesehatan, kemudian dia butuh pendidikan supaya tidak bodoh kan begitu. Kemudian dia butuh pekerjaan supaya dapat penghasilan ya. Ada ma'isyah lah ya, ada sumber nafkah gitu. Lah itu bisnis sebenarnya. Sarananya itu. Makanya saya sangat senang saat ini di era Internet of Things itu yang namanya jadi afiliator, jadi reseller, jadi dropshipper itu mudah sekali dilakukan. Yang penting punya kuota, kemudian dia menghubungi pemilik bisnis supaya dia bisa menjadi afiliatornya, membantu memasarkan, membantu mempromosikan, kemudian dia membantu mencari order. Saat ini sangat mudah. Jadi otomatis di sini tujuan bisnis itu ya keuntungan yang mengangkat martabat. Tapi ada juga bisnis yang tidak bermartabat. Apa itu kira-kira? Coba, apa bisnis yang tidak bermartabat itu? Mic-nya Pak. Mic-nya. Bisnis yang tidak bermartabat itu apa Pak Igin? Judi online, prostitusi online, jual beli organ tubuh manusia. Ya, sekarang yang lagi marak di Kamboja kan, tolong teman-teman kalau ada tetangga yang mau keluar negeri, tanya benar-benar, jangan sampai ke Kamboja karena ini lagi banyak ditangkap perdagangan manusia secara ilegal dan termasuk organ-organ tubuhnya. Ya, jadi ngeri sekali. Itu kan bisnis, memang bisnis, tapi tidak bermartabat, kan begitu. Nah, kenapa kok bisa dikatakan begitu? Maka bisnis itu harus melihat kepada hakikat manusia.
Karena pelaku bisnis itu kan manusia, pedagangnya manusia, pembelinya manusia, kan begitu? Maka bisnis harusnya melihat pada hakikat manusia yang berasal dari yang baik, bentuk yang baik, berbuat baik, dan kembali dalam kebaikan. Next. Oke, nah ketika bisnis itu orang sudah pasti akan berpikir keuntungan. Ya kan, jarang ada bisnis kok tidak mikir untung itu. Tapi pertanyaannya adalah apa itu keuntungan dan berapa jenis keuntungan? Siapa yang bisa tahu? Satu, apa itu keuntungan? Yang kedua, ada berapa jenis keuntungan? Cobi, siapa yang bisa nih biar ada diskusi, biar nggak pada ngantuk. Yang puasa sudah mikir mau buka puasa pakai apa? Ada berapa jenis keuntungan, teman-teman? Kalau apa itu keuntungan pasti sudah tahu ya. Apa itu keuntungan? Anda beli sesuatu Memperoleh harga nilai lebih, apa Mas Adit? memperoleh nilai lebih dari apa yang dikorbankan. Ketika Mas Adit mendapatkan nilai lebih dari yang dikorbankan, Mas Adit merasa diuntungkan, gitu kan? Oke, mungkin dari perilaku, dari usaha kan begitu ya. Nah, bisa juga keuntungan dipahami sebagai selisih harga dari harga jual dengan biaya produksi. Jadi ada selisih. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ada berapa jenis keuntungan? Siapa yang tahu? Ada 3, Bu. Apa itu, Mas? Keuntungan kotor, keuntungan operasi, dan keuntungan bersih. Oke, keuntungan kotor, operasi, dan keuntungan bersih. Oke, teman-teman paham ya itu ya. Berikutnya ada yang lain tentang apa jenis keuntungan? Secara global itu ada 2 jenis. Nah, nanti Mas Awaludin bisa memahami yang tadi kotor, operasional, bersih itu masuk yang mana. Yang pertama adalah keuntungan finansial. Yang kedua adalah keuntungan non finansial. Kira-kira yang 3 tadi masuk yang mana, Mas? Finansial. Ya, finansial. Jadi jelas sekali keuntungannya berupa keuntungan finansial, cuan, gitu loh. Cuan gitulah. Mungkin Mas Awaludin dan Mas Adit tadi merinci ada keuntungan kotor, operasi, dan bersih, kan gitu. Sehingga jelas itu cuannya itu berapa. Tapi banyak yang lupa bahwa di dalam keuntungan itu juga ada keuntungan non finansial. Apa itu keuntungan non finansial? Kira-kira? Keuntungan non imaterial, Bu. Iya, apa contohnya? Keuntungan yang tidak bisa diukur dengan standar tertentu. Nah, contohnya Jadi, apa? contohnya kepuasan atau rasa senang, rasa bahagia begitu, Ibu, setelah melakukan suatu kegiatan. Oke, kepuasan, kebahagiaan, kepercayaan, loyalitas, nama baik. Nah, ini adalah contoh-contoh keuntungan non finansial. Konsumen itu pertama puas, gitu kan? Karena dia puas, dia percaya. Kan begitu. Sehingga ketika dia percaya, dia ada repeat order, kan begitu kan? Nah, ada repeat order itu artinya ada loyalitas. Gitu ceritanya ya. Jadi teman-teman kita harus selalu mengingatkan para pelaku bisnis itu, makanya kemudian di sini yang dinaikkan atau ditingkatkan adalah layanan. Misalnya bagaimana teller itu melayani dengan ramahan begitu? Karena konsumen itu merasa dihargai, kan begitu loh. Jadi muncul nanti ada kepuasan, wah aku seneng ya ning kono ki mbake sopan, ramah, cepet gitu kan, enggak rumit kan gitu. Artinya ada kepercayaan, terus aku percaya lah gitu. Sehingga ketika ada promosi dari bank lain atau dari produsen lain atau pedagang lain, dia tidak akan berubah, akan tetap repeat order, repeat purchase, repeat apalagi kepada yang pertama tadi, sehingga muncul yang disebut dengan loyalitas.
Nah, gitu loh. Pada awalnya non finansial itu susah diukur dengan uang gitu, tapi pada akhirnya karena dia repeat order terus ya bisa diukur. Makanya kalau dalam kuesioner kepuasan itu selalu ada pertanyaan, apakah saudara akan merekomendasikan, kan begitu kan? Nah, apakah saudara akan merekomendasikan? Itu kan supaya dia menggait calon pengguna, calon konsumen, calon nasabah lain. Nah, ini. Maka ketika kita bicara bisnis dan keuntungan, sebenarnya kita bicara tentang eksistensi. Karena bisnis itu tidak akan eksis kalau tidak menguntungkan. Setuju enggak? Iya. Maka ketika kita bicara keuntungan itu adalah kita bicara eksistensial. Nah, tapi ingat keuntungannya itu dua jenis tadi, jangan hanya cuan, tapi juga yang non finansial yaitu kepuasan, kepercayaan dan loyalitas. Gitu. Nah, ini oke. Next, Pak Ikin. Kita mau sampai jam berapa? Oke ya. Saya tuh di kampus loh, saya tuh di pasca loh. Karena tadi ngajar di Panjang S1, udahlah enggak usah pulang lah, ke pasca aja gitu. Oke, nah tadi sudah ya ini ya. Nah, ini kan sudah ini. Next berarti tadi udah dibahas. Next. Nah di sini. Sekarang begini teman-teman, orang sering berpikir atau berprinsip pembeli adalah raja. Dan begitu ya. Kok bisa ya muncul slogan itu? Itu sebenarnya kan bukti adanya etika sosial di dalam hubungan penjual dan pembeli. Gitu loh. Bukti hubungan antara penjual dan pembeli. Bukti ada hubungan sosial antara penjual dan pembeli. Di sana ada menghormati, ada menghargai konsumen dan melindungi konsumen. Nah, maka di sini orang itu ya ketiga-tiganya ini harus bisa diterapkan di dalam dunia service ya, service order gitu loh, dalam kegiatan melayani. Karena ini berhubungan dengan etika bersosial. Menghormati Anda itu saya hormati loh ya. Anda saya hormati. Buktinya saya masih rapi gitu kan. Ya, saya duduk tegak gitu, saya menyampaikan materi. Itu karena saya membangun etika sosial dengan mahasiswa. Gitu ya. Jadi ada menghormati dan saya menghargai. Sudah capek-capek masih mau kuliah kan gitu ya. Atau masih kerja nyambi kuliah kan gitu. Ya, kalau konsumen ada aspek perlindungan. Jadi garansi ya, adanya garansi kalau kita kita membeli sesuatu produk, itu ada garansi itu ya berarti kan ada upaya melindungi konsumen kan. Garansi 1 bulan, garansi 1 tahun, garansi spare part, garansi all risk. Nah, itu kan upaya melindungi. Teman-teman kan kalau yang di dunia keuangan ya, itu kan atau yang berhubungan juga dengan otomotif yang menawarkan asuransi itu kan ada pilihan ini mau all risk atau tidak dengan segala risiko termasuk risiko hilang, risiko rusak gitu kan. Nah, kalau all risk sekian, nah itu kan etika sosial dari perusahaan. Gitu ya. Jadi sebenarnya jangan dianggap beban. Kalau kita sebagai konsumen, apa sih belum tentu kejadian kok, misalnya kayak gitu ya. Tapi itu adalah upaya membangun etika sosial perusahaan kepada konsumen. Gitu ya. Saya pernah punya teman all risk gitu, ketika mobilnya hilang ya benar-benar diganti. Gitu loh. Artinya ya perusahaan tanggung jawab gitu. Nah, ini adalah membangun etika sosial. Oke, next. Nah, Anda sudah sering mendengar ada CSR gitu kan, Corporate Social Responsibility gitu, ya. Kemudian zakat, zakat profesi, zakat apapun ya yang sekarang dikembangkan, kemudian wakaf tunai gitu kan dan seterusnya. Itu kan sesungguhnya ingin menciptakan bagaimana upaya bisnis itu menjadi sukses melalui masyarakat yang kuat ya, yang memiliki toleransi, kemudian ada perilaku kepedulian yang dikembangkan, ada CSR, zakat, sedekah, dan pada akhirnya sebenarnya bisnis yang melibatkan pengusaha dengan masyarakat
juga akan bisa dilakukan secara benar dan sukses gitu loh. Tapi makanya sekali lagi ini fakta yang terjadi sering banyak kita temui yang berkebalikan kan gitu. Misalnya kita pesan barang online gitu, yang datang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Nah, ya kan? Nah, ini kan berarti menurunkan kepercayaan ya, atau di lembaga birokrasi gitu, ketika pelayanannya tidak sesuai, kemudian terdapat perilaku korupsi, perilaku penyelewengan. Nah, muncul atau kayak kemarin waktu terjadi penjarahan itu gitu kan, itu kan menandakan menurunnya kepercayaan terhadap layanan publik. Ya, menurunnya layanan publik gitu. Ini juga menjadi contoh bahwa etika sosial itu belum benar-benar terwujud gitu loh. Ketika orang yang oknum ya, saya mengatakan oknum itu tidak amanah gitu ya, wakil yang tidak amanah itu kemudian masyarakatnya menjadi terganggu, merasa terganggu, kecewa, ya, marah dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bapak Ibu, atau mau menambahkan pengalamannya silahkan. Bagaimana etika sosial ini bisa dipraktekkan dalam bisnis? Kira-kira terwujud atau tidak gitu loh. Kalau kita lihat itu kan kayak PT sudah muncul, terus tolak angin sudah muncul ya. Apalagi itu yang kalau mau lebaran itu kan nyiapkan sekian ribu bis untuk ngangkut dari Jakarta gitu kan. Iya kan itu sudah muncul ya kalau nggak salah ya. Iya, terus apalagi gitu kan yang punya tol itu ya ketika kasus ojol kemarin meninggal itu kan juga menyumbang dan seterusnya itu kan kepedulian, etika sosial. Yo, satu hari dia dapat bayaran keuntungan sekian triliun dari jalan tol, ya tentu kecil lah untuk bisa membantu. Atau seperti KDM yang penghasilan dari ngontenya ya, bisa banyak sekali ya tentu baguslah kalau sebagian itu kembali ke masyarakat. Gitu. Itu juga salah satu bentuk CSR-nya. Gitu. Oke, ada yang mau menambahkan? Silakan. Cukupkah? Cukup sajalah Bu. Gimana? Ada tidak ini yang mau ngomong gitu loh? Oke, kalau tidak ada ya saya rasa karena kita sudah dewasa semua, intinya bahwa dalam Islam yang namanya etika sosial itu kajiannya sesungguhnya adalah kajian kemaslahatan. Kajian kemaslahatan itu tadi dalam Islam itu diukur dari maqasidus syariah. Ya, ada 5 maqasidus syariah itu ya agar kita ini tidak semaunya sendiri, baik kepada agama, kepada jiwa kita sendiri, kepada harta kita, kepada keluarga kita dan kepada akal kita. Nah, gitu loh. Jangan sampai kita menjadi orang yang pinter tapi ora bener atau bener tapi ora pinter. Yang benar itu adalah ya pinter dan benar. Nah, ini etika itu kan kayak gitu. Gitu, ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup ya sampai di sini. Semoga walaupun sebentar kita bisa memperbaiki perilaku kita. Ya, syukur-syukur kalau ada manfaatnya. Nggih, terima kasih. Monggo kalau mau di screenshot nggih, Pak Ikin nggih. Tolong tunjukkan pesonamu. Tunjukkan pesonamu sebentar. Ini kayaknya Pak Kabiro sudah sempat ngopi-ngopi nih. Iya bro, ngeteh nggak pernah ngopi. Ngeteh. Oh nggak pernah ngopi. Baik. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum. Ya silakan di aba-aba Pak Ikin. 1, 2. Ini biar semuanya ada. 1, 2. Bentar ya. 1, 2.
Oke. Ampun. Sampun. Baik, saya izin keluar, nggih. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih, Bro. Sami-sami. Salam, makasih, Bro.